Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang layout pada web saya ya. Nah, jadi di dalam layout itu saya menggunakan beberapa komponen dari Bootstrap ya, yang dimana itu saya menggunakannya secara online yaitu Bootstrap 5 yang online ya. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, yang dimana kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi ini adalah Bootstrap 5 online dan juga saya menggunakan font Awesome versi online juga. Nah, dan di sini ada struktur kode untuk CSS-nya, yaitu adalah body, dan juga sini ada navbar, sidebar. Selanjutnya ada poster, ada card, dan juga ada footernya. Seperti itu. Susunan umum untuk webnya itu ada header, terus ada bodinya, dan ada footernya. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya di sini ada kode untuk HTML ya. Teman-teman. Nah, di sini untuk kode HTML-nya yaitu pertama itu kita menggunakan navbar. Nah, di navbar ini ada beberapa menu yang saya tambahkan, yaitu yang pertama itu ada home, selanjutnya ada job board, ada internship board, ada aktivitas, rekomendasi, notifikasi, dan profile. Nah, itu adalah bagian header ya teman-teman, atau yang kita sebut navbar. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian konten ya, yaitu bagian bodinya. Nah, di bagiannya ini saya menggunakan poster. Nah, untuk poster ini sepertinya di komponen Bootstrap itu tidak menyediakannya. Jadi di sini saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya membuatnya, di mana ini adalah poster. Posternya ini sederhana saja untuk keterangan dari misalnya untuk mencari lowongan kerja dan informasi magang. Dan cara membuatnya itu saya menggunakan CSS. Nah, untuk CSS saya tadi ada di bagian poster juga teman-teman. Sudah dikasih tanda yang seperti hijau-hijau ini teman-teman. Nah, ini teman-teman poster section. Nah, ini untuk CSS poster ya teman-teman. Saya menggunakan CSS dalam membuatnya. Selanjutnya tadi sudah kita jelaskan bagian poster ya. Sini kita masuk ke bagian main konten. Nah, di bagian main konten ini saya menggunakan sidebar. Nah, nanti sidebar itu terletak di sebelah kiri dan yang isinya itu adalah lowongan kerja seperti ini. Selanjutnya ada bidangnya. Nah, bidang apa yang ingin teman-teman ini masuki dalam dunia kerja yang ingin teman lamar. Selanjutnya ada kualifikasi pendidikan yaitu SMA, diploma, sarjana, dan magister. Nah, ini untuk bagian main konten yang saya letakkan di sebelah kiri, teman-teman. Nah, selanjutnya ada bagian konten. Nah, yang tadi sebelumnya adalah main konten di sebelah kiri, dan ini konten sebagai isi dari web kita, bagian bodinya itu ada di bagian sebelah kanan. Jadi bersampingan dari main konten tadi. Nah, di konten ini, bagian isinya ini saya menggunakan card untuk nama-nama perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini card, dan di sini saya menggunakan on click. Saya tidak menggunakan button yang biasanya digunakan di Bootstrap itu menggunakan
bukan menggunakan on click teman-teman. Saya lupa apa yang digunakan, tapi pokoknya dia menggunakan nanti ada button, terus bisa kita klik untuk melihat detail dari isi cardnya itu teman-teman. Nah, di sini saya mengubah menjadi on click. Nah, apa itu on click itu nanti saya jelaskan di bagian tampilan di Chrome kita nanti teman-teman yang sudah jadinya seperti itu. Nah, ini untuk bagian konten kita teman-teman. Selanjutnya di sini ada footer. Nah, footer ini adalah bagian akhir dari webnya itu. Nah, itu biasanya ada logo dan keterangannya. Terus ada seperti ini, or partner, about, legal accessibility. Nah, tadi kan saya menggunakan font Awesome Online, teman-teman. Nah, ini dia untuk font Awesome itu seperti di video saya sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu sebagai icon. Nah, di sini saya menggunakan icon media sosial yang di mana saya menggunakan Facebook, Twitter, Twitter atau X, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Nah, itu saya menggunakan font Awesome ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak mau menggunakan font Awesome, teman-teman bisa menggunakan yang bootstrap icon teman-teman. Nah, gak jauh beda sama font Awesome seperti ini. Misalnya ini kan ada FA yaitu font Awesome. Palingan nanti di bootstrap ada pengertian dari namanya sendiri seperti itu teman-teman. Dan juga saya menggunakan icon dari untuk App Store dan Google Play. Nah, seperti itu aja teman-teman untuk codingan dari website saya. Nah, sekarang setelah saya menjelaskan kode-kode yang saya gunakan dan komponennya, kita akan masuk ke dalam tampilan Chrome-nya ya, yang dimana itu adalah tampilan untuk si penggunanya nanti teman-teman. Nah, sebelum itu kita klik dulu sum kita apakah sudah aktif atau belum. Nah, di sini sudah aktif. Nah, buat teman-teman yang sumnya belum aktif atau servernya belum aktif, bisa di start di bagian yang pertama itu ada Apache dan kedua itu ada MySQL ya teman-teman. Nah, di sini karena punya kita sudah aktif, kita bisa langsung masuk ke Chrome ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja localhost seperti video saya sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu gunanya localhost. Nah, di sini bisa teman-teman masukkan nama file teman-teman yang sudah kita buat di video semalam. Nah, nama file saya yang untuk web kita ini namanya itu project one. Dan bisa langsung kita enter aja. Jadi, ini adalah tampilan hasil dari web saya. Nah, hanya seperti ini tampilannya, cukup sederhana. Nah, ini tadi bagian navbar. Navbarnya saya bikin backgroundnya berwarna hitam. Kenapa ya? Untuk pemilihan warna balik lagi ke selera teman-teman ya. Karena saya sukanya warna hitam, jadi saya coba di warna hitam. Eh, karena ini adalah web kita sendiri juga, jadi kita bisa mengaturnya menggunakan warna kesukaan kita. Kecuali tadi kita misalnya mempunyai pesanan oleh orang lain untuk membuat website dan dia request warnanya ya tergantung si pemesan tadi teman-teman. Bukan bisa asal-asal sesuai kesukaan kita teman-teman. Nah, ini karena sebagai project kita, jadi kita sendiri menentukan warnanya. Untuk di navbar ini ada logo dan nama website kita nanti ini hanya sementara ya, nanti bisa kita ganti. Dan menunya tadi itu home, ada job board, internship board, dan aktivitas, rekomendasi, notifikasi, dan profile. Nah, di navbar ini juga saya menggunakan dari font Awesome tadi sebagai ikonnya supaya lebih mudah dikenali apa saja itu menu-menunya. Dan di bagian aktivitas, rekomendasi, dan notifikasi ini saya menggunakan drop down teman-teman. Yang dimana drop down ini memiliki beberapa pilihan yang dimana kita bisa langsung menuju dari pilihan yang sudah ada di sini. Misalnya kita mengklik lamaran dikirim, itu akan menuju ke tampilan untuk lamaran yang sudah kita kirim atau belum. Seperti wawancara terjadwal, CV dan portofolio, seperti itu teman-teman.
Begitu juga dengan rekomendasi. Di rekomendasinya juga ada lowongan terbaru, magang terbaik, perusahaan populer. Ada juga notifikasi, misalnya kita dapat undangan wawancara akan timbul notifikasinya di sini dan lamaran diterima akan juga tampil di sini. Ketika lamaran ditolak juga akan tampil di sini. Nah, ini bagian navbar. Nah, ini tadi poster yang saya bilang tadi teman-teman, yang tidak ada di Bootstrap 5. Nah, ini saya membuatnya sendiri, hanya seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, jadi nanti maksud saya, di dalam poster ini, misalnya kita klik lowongan kerja, itu akan hanya menampilkan bagian lowongan kerja saja teman-teman. Nah, ketika kita klik informasi magang, itu akan menampilkan untuk informasi magang saja. Jadi tidak bergabung seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin nanti ada di video selanjutnya akan saya pisah untuk bagian kontennya ini, teman-teman. Jadi memudahkan si penggunanya itu untuk mencari lowongan kerja dan informasi magang tidak tercampur di dalam satu body seperti ini, teman-teman. Nah, ini tadi yang saya bilang ini adalah sebelah kanan adalah bagian kontennya yang menggunakan card dan sebelah kiri ini adalah main content yaitu sidebarnya yang berisi bidangnya itu ada teknologi informasi, keuangan, manajemen, desain, dan kesehatan. Selanjutnya ada kualifikasi pendidikan seperti itu. Ketika kita klik teknologi informasi akan menampilkan lowongan kerja yang berhubungan dengan teknologi informasi. Begitu juga dengan kualifikasi pendidikan. Ketika kita memilih SMA atau SMK, nah itu akan minimal pendidikannya sesuai dengan yang kita pilih tadi, teman-teman. Begitu juga untuk informasi magangnya. Nah, tadi yang saya bilang kenapa saya di card-nya itu menggunakan on-click. Nah, jadi begini. Kalau card bawaan dari Bootstrap itu dia akan hanya akan peta. Peta sih teman-teman ya kan. Peta. Terus di bagian ujung sini ada buttonnya bisa kita klik untuk melihat isi detail dari card itu. Nah, tapi di sini saya merubahnya sedikit. Yang tadi menjadi apa? Saya lupa teman-teman apa yang digunakan di Bootstrap itu. Saya ganti menjadi on click. Nah, jadi on click itu ketika kita ingin melihat detail dari kartnya ini, kita bisa klik di mana aja. Yang penting kita masih di bagian area yang putihnya, teman-teman. Nah, itu bisa kita klik untuk melihat detailnya, sehingga lebih lebih mudah gitu ya, teman-teman. Lebih menarik juga, lebih memudahkan sih. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang teman-teman sih kita klik di sini di ujung sini aja, dia akan langsung terhubung, langsung masuk ke detailnya. Nah, karena belum kita kembangkan lagi untuk isi dari detail card kita, jadi tampilannya seperti ini karena kosong, belum ada file yang kita buat. Nah, mungkin di video kita selanjutnya akan kita kembangkan lagi dari menu-menu ini, dari poster ini bisa kita klik nanti dan juga isi dari cardnya ini, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bagian card-nya ini. Card-nya ini seperti ini adalah tampilan akhir dari web ya teman-teman. Sederhana saja. Ini ada logo, ada keterangannya, ada our partner, about, legal accessibility. Nah, ini bisa menyesuaikan dari isi web teman-teman. Nah, font awesome tadi seperti ini gunanya ya teman-teman. Nah, sini ada logo Facebook, ada Twitter atau X, ada Instagram, ada LinkedIn dan YouTube. Dan juga untuk App Store, Google Play, dan di sini adalah copyright kita teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan di font awesome. Nah, icon ini sesuai kebutuhan teman-teman saja. Ini juga masih tahap awal saya untuk membuatnya. Mungkin nanti akan kita kembangkan lebih banyak lagi dan juga memang prinsip dari website saya ini adalah sederhana, simple, dan tampilannya itu tidak terlalu banyak menggunakan apa ya teman-teman, efek-efek yang terlalu berlebihan ya seperti ini aja, hanya menggunakan efek seperti mengambang gini ketika terkena kursor kita seperti di cardnya juga ya. Jadi si penggunanya itu tidak kebingungan teman-teman melihat isi dari web kita ini. Nah, memang tujuannya itu memudahkan pengguna
dalam mencari pekerjaan dan informasi magang, juga website ini harus mudah digunakan teman-teman. Tidak mempersulit si penggunanya begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang web saya kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, semoga di dalam video ini teman-teman dapat belajar dan sama-sama kita belajar di sini juga ya. Nah, semoga menjadi manfaat bagi teman-teman, menjadi referensi sebagai sebagai referensi teman-teman dalam memulai belajar pemrograman dan ingin membuat web tapi tidak tahu mulai dari mana, teman-teman bisa melihat video saya ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.